Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang beragama lain. Untuk di konten kali ini, kesempatan kali ini, kami ya tentunya berada di dealer resmi Kubota, yang mana saya perkenalkan dulu. Di sini ada sales cewek satu-satunya. Ada Mbak siapa namanya, Mbak? Ririn. Mbak Ririn. YouTube-nya Mbak Rin Holik Rien ya, pakai E. Rien Holik. Terus di sini juga ada Pak Arga, Mas Arga, channel YouTube-nya yaitu di channel Arga Airlangga Kubota. Tentunya di sini saya juga memperkenalkan sebagai sales resmi Kubota juga di CV Argo Jaya, di channel YouTube Vian Kubota. Oke, Mas, yang tadi kan kita sudah perkenalkan diri ini kita siapa ya. Tentunya kita dari sales resmi Kubota Machinery Indonesia, tepatnya di dealer CV Argo Jaya Banyuwangi. Itu untuk cover wilayah mana aja, Mas atau Mbak? Silakan Mbak Ririn untuk cover wilayah Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso. Oke, dan provinsi Bali. Ya? Oh iya. Saya ulangi lagi ya. Untuk zona penjualan kita itu ada di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Provinsi Bali. Ya, itu untuk zona tutorial penjualan kami. Artinya kita tidak bisa teritori bukan tutorial ya. Tutorial hijab. Sorry. Teritori penjualan kami, artinya kita tidak bisa menjual di luar wilayah itu, karena sudah ada zona penjualan masing-masing di dealer di luar dari kami, seperti itu. Jadi kalau memang ada konsumen atau calon konsumen yang masuk telepon kita akan kembalikan ke mereka. Tapi yang lain di wilayah kita juga, kalau nanti telepon di luar sana dikembalikan ke kita lagi, seperti itu ya. Ini saya juga mau tanya untuk masalah manfaat investasi untuk combine harvester, traktor roda 4 atau transplanter ini gimana untuk manfaatnya, untuk investasi ini? Mungkin ada nggak masukan untuk? Ya pastinya harus menentukan lah bro. Jadi gini mas bro, musim panen itu nggak bisa ditunda. Kalau musim tanam bisa ditunda gitu kan. Kalau panen, begitu kita panen, kita tunda 2 minggu, harga gabah kita rusak atau nggak bisa panen lah gitu bro. Jadi kalau kita menggunakan combine harvester, panen bisa lebih cepat, harga gabah bisa lebih mahal, bisa kisaran antara 100 sampai 150 gitu ya Mbak ya. Lebih ke kualitas gabah berarti. Kualitas ya? gabah lebih mahal ya. Dari sisi penggilingan itu lebih suka kalau dia dapat gabah bersih. Jadi kalau gabah itu bagus, otomatis keluarannya untuk premium beras itu lebih maksimal, harga jual lebih tinggi gitu kan mas. Berkat mesin panen kombin. Artinya seperti itu. Lalu Mbak Ririn, mungkin kalau menggunakan kombin seperti Mas Arga tadi, kesimpulannya kan menggunakan kombin memang mutu gabah lebih baik ya, sehingga untuk penggilingan sendiri lebih suka, artinya seperti itu. Malah rata-rata memang ada beberapa penggilingan yang punya kombin sendiri sampai seperti itu. Mbak Ririn, dari tanggapan Mbak Ririn untuk masalah yang tadi, untuk kombin, yang sekiranya Mbak Ririn temuin lah di kok enak ya, maksudnya kombin ini kok iso uang ketagihan pakai kombin, atau apa uang butuh aku kombin seperti itu? Karena sebenarnya kalau petani maunya karena untuk lebih cepat panennya. Setelah itu mereka harga gabah kayak Mas Harga tadi, harga gabah lebih di atas harga manual. Oke. Kayak gitu aja sih Dua sebenarnya. poin itu ya. Iya. Jadi lebih kalau si keuntungan si punya kombin, pastilah hasilnya ya maksimal gitu lah. Iyalah. Nah, lebih jadi kalau kita kontrakting. ngaca ke konsumen kita yang ada di Banyuwangi lah gitu ya, kita ngobrol skip yang kecil. Konsumen yang sekarang musim ini beli kombin, musim berikutnya biasanya nambah unit lagi. Ya. Musim ya betul. Berarti jika itu dirasa menguntungkan, pastinya akan melakukan pembelian kembali. Begitu mas bro. Hari ini cukup. Berarti untuk kombin sendiri dilihat dari sisi konsumen, memang keuntungannya dua ya.
dari masalah penghasilan kontrakting, ya. Yang kedua bisa membantu petani panen lebih cepat. Jadi buat para konsumen atau juragan kombin atau yang berada di zona pertanian, memang untuk kombin sendiri adalah sebagai kebutuhan gitu ya. Untuk tanya-tanya harga, angsuran, kredit dan segala macam bisa nanti hubungin kita di dealer CV Argo Jaya. Oke. Untuk traktor sendiri, Mas Arga, kalau untuk tadi ke kombin kita kan memang untuk panen tidak bisa ditunda nih, ya kan? Kalau untuk traktor sendiri, lelapo kok iso wong itu harus menggunakan mekanisasi menggunakan traktor roda 4. Kenapa? Sudut pandang dari Mas Arga sendiri apa? Mbak Ririn apa? Saya sendiri apa? Dari Mbak Ririn sih, coba dari traktor ya. Apa kok uang kudu nganggo traktor roda 4 Mbak untuk olah lahan? Selama ini sih saya ke bajak ya untuk lahan basah karena lebih cepat daripada si penggunaan pakai manual. Kalau kombin kita hanya bisa panen di padi, jagung, kacang hijau gitu kan ya. Beli. Tapi kalau traktor, tanaman apapun kita bisa olah lahan. Jadi poinnya di sana. Contoh kalau di Banyuwangi ini banyak lahan cabai, ketela rambat, membutuhkan banyak gulutan, gitu kan? Membutuhkan gulutan atau bedengan gitu. Tembakau juga. Jadi kalau kita hitung secara manual, biaya manual olah lahan cabai gulutan itu berkisar di antara 10 juta Mas Bro. Manual ya? Manual. Saya juga pernah survei bawang merah, lahan bawang merah di Probolinggo. Itu biaya sampai 12 juta. Oke. Bongkar plus gulut siap tanam. Biayanya sampai 12 juta. 12 juta. Kalau kita menggunakan misalkan traktor seperti ini nih, L5018. Oke. Dengan investasi kan 275 juta plus rotarinya kan sekitar hampir 50 juta lah gitu. 300 juta sekian. Kita kasih harga ke petani 7 juta aja bro. Satu hari 1 hektar insya Allah mampu gitu. Karena buat lahan gulutan. Kalau kita hanya bajak sawah ya sehari ideal di 2 hektar gitu ya. Jadi dengan kekurangan tenaga kerja manual yang ada di sawah saat ini karena banyak yang pergi ke kota ya Mbak ya. Iya. Akhirnya kita nggak punya regenerasi nih Mas Bro. Iya, benar-benar. Di situ akan menjadi potensi di sisi pertanian kita tetap akan dibutuhkan Mas Bro. Toh kate ngomong pandemi, kate ngomong krisis ekonomi, kita butuh makan Mas Bro. Benar. Artinya di sisi lain memang regenerasi kita juga sudah mulai berkurang. Mekanisasi untuk di dunia pertanian modern ini adalah peluang bisnisnya di sana. Peluang ya? besar betul. Bukan artinya kita itu mengambil celah untuk masalah ini ya, artinya ya benar-benar kebutuhan seperti itu. Untuk traktor, nah untuk transplanter Mas, untuk musim tanam ya, karena memang kan masih jarang ya kan. Betul. Rata-rata kalau transplanter di kelompok tani itu kan masih menggunakan SPV, Iya. sing cilik itu loh. SPW, yang- SPW itu. SPW ya, yang masih kecil itu ya. Iya. Kalau kita kan untuk di Kubota Machinery Indonesia sendiri kan untuk jualannya kan pakai yang Dua besar, tipe. ya, yang pakai ini ya, roda 4 ya. Itu untuk dari segi keuntungan kira-kira dari mana Pak? Kita kalau melihat mesin tanam, Mesin tanam, transplanter. kita harus lihat panen raya. Oke. Katakan misalkan kita ngobrol masalah di Bali ya bro, Subak Bengkel. Dengan wilayah luas lahan padi itu sekitar 300 hektar. Musim panen raya, otomatis ada musim tanam raya. Pasti otomatis. Dengan kekurangan tenaga, kita harus ekstra cepat untuk melakukan penanaman. Apa jawabannya? Transplanter. Entah itu yang dikemudikan roda 4 atau yang kita ikuti dari belakang yang didorong itu lebih cepat. Dan hasil itu sangat maksimal Mas Bro. Kenapa? Karena jarang orang melirik usaha transplanter. Oke. Karena sekarang nasional ya, kita lingkup nasional yang lebih dipandang adalah traktor dan combine. Combine. Betul. Itu merupakan peluang yang enggak apa ya? Enggak semua ya, enggak iya, terpikirkan ya. Enggak terpikirkan. Padahal mekanisasi sendiri kan untuk Belum ketiganya sih itu saling sebenarnya Mas. bersangkutan. Banyak orang tapi mungkin belum untuk menuju ke sana itu. Betul. Lebih karena kebiasaan atau belum kebutuhan, Pak? Dua-duanya. Iya sih Ya, kayaknya. belum sih, belum sih ya. Karena mereka ngelihat oh combine kayak gini, jadinya mereka itu nggak mau lihat si transplanter karena mereka mau lihat
Karena mungkin dari sudut pandang bisnisnya lebih menjanjikan kombin. Mungkin ya. Mungkin Karena seperti mungkin itu. masih belum dicoba itu kali ya Mas. Kalau ya. kita melihat peluang mata uang itu sama aja, sama Mas. aja. Sebenarnya Benernya sama aja. Cuma karena belum dicoba. Betul. Gitu Iya, ya. Tapi koyo isi lama kelamaan karena memang itu saling bersangkutan ya. Sepertinya akan sama-sama jalan ya. Jalan. Cuma poinnya adalah berani nggak para juragan ini lebih dulu Ya. mencoba gitu, lebih dulu mencoba gitu ya. Ketimbang contohnya gini, seperti halnya masalah komben lah ya, masalah komben yang sudah berjalan ya. Bahkan kompetitor untuk merek A, B, C, D, E sudah banyak yang masuk. Artinya kalau juragan itu memutuskan untuk pembelian komben, pasti kan banyak saingan. Betul. Pertanyaannya kan di sini, berani nggak para juragan ini memutuskan untuk sedikit berbeda tapi tetap di dunia pertanian. Iya. Untuk hasilnya sebenarnya sama aja. Untuk Mas Arga bilang untuk penghasilan sama aja Iya, sebenarnya. sama aja. Ada peluang lah. Ada peluang untuk transplanter ya. Kalau saya pernah ngobrol sama beberapa kelompok tani, kan selama ini yang jalan itu unit bantuan untuk transplanter ya, yang rata-rata masih terpakai. Kendala yang ada di lapangan menurut si kelompok tani itu tadi, yang pertama adalah tray, karena tray. setiap 1 hektar membutuhkan sekitar 200 sekian tray gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat tray Kubota itu harganya kan sekitar 35.000 atau 40 ya, lupa. Lumayan. Nah, jadi kalau kita menggunakan sistem kemitraan lah gitu dengan petani, misalkan wilayah A nih, si petani yang punya lahan luas, dia beli secara mandiri traynya saja, dan dia melakukan pembenihan sendiri. Kita sebagai pemilik mesin tanam, kita hanya tinggal tanam aja, karena kita harus membutuhkan waktu semai itu sekitar 15 sampai 17 hari gitu. Jika luas lahan itu 300 hektar Mas Bro, butuh berapa ribu tray kita kan. Jadi Itu pikirannya yang menjadi masalah. lebih ke pengeluaran traynya ya. Iya betul. Traynya. Nggak ada solusi lain Pak? Kira-kira. Solusi lain ada. Jadi kita bisa tanam di sawah menggunakan alas, ada pakai alas terus menggunakan besi, bisa lah itu diatur masalah gitunya. Paling Terus terkait dengan teknis sih sebenarnya. Mas. Teknis ya. Jadi memang kalau untuk masalah transplanter ini karena terkait untuk biaya tambahan untuk tray ya. Seperti itu mungkin akhirnya Mas Arga tadi bilang 30.000 tinggal dikali 40.000 aja. sekarang Bro Kubota, karena lebih tebal ya. Lebih tebal ya. Lebih tebal. 40.000 dikali 200 lah tray umpamanya gitu kan pengeluaran itu ya. Untuk 1 hektar tok. Nah, Kan seperti itu. Jadi mungkin bebannya di pengeluaran itu. Tapi jika nanti memang ada solusi lain ya, bisa disiasati. bisa disiasati karena kita fokusnya kan ke transplanternya. Seperti itu. Kalau untuk biaya Pak, rata-rata kalau untuk transplanter sudah ada gambaran nggak untuk berapa atau yang sudah terjadi? Kalau ngomong kisaran hampir sama dengan harga kombin Bro. Harga panenan kombin gitu. Berarti untuk kesimpulannya untuk transplanter keuntungannya kurang lebih sama dengan combine harvester. Iya. Seperti itu. Cuma teknisnya aja yang berbeda. Berarti ya. Oke, kalau untuk tadi untuk masalah investasi ya, untuk investasi CH, untuk transplanter sama di traktor kita udah selesai. Ini juga lebih ke saya pribadi sih. Apa ini? Atau masalah apa ya? Masalah untuk kecocokan combine. Kita lebih ke fokus ke combine sih. Aku pengen segmen combine juga. Untuk combine harvester ini kan kita ada 35. Ya. Ada 70 plus ini yang belakang ini ada DC93. Ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Arga, Mbak Ririn, atau nanti saya sendiri dari permintaan konsumen, itu rata-rata yang paling banyak dibutuhkan tuh di tipe yang mana sih Mbak? Dan untuk alasannya apa sih sebenarnya? Dari Mbak Ririn mungkin Mbak. Apa sih paling akeh ditakok nanti wong? Kalau itu sih mungkin tergantung wilayah ya Mas Oke. ya. Kalau Banyuwangi mungkin kita kebanyakan 35 karena wilayah Banyuwangi petaannya kecil-kecil. Tapi kalau di luar wilayah Banyuwangi kayak seperti Situbondo itu 70 pun, Probolinggo 70, 93 bisa masuk. Sik masuk itu lebih ke karakter sawah ya kali ya, Iya. lebih Iya, dalam ya, betul. Iya, karakter di sawah. dalam ya. Jadi iki ya apa jenenge lihat karakter wilayah juga ya. Karakter wilayah, kontur tanah, dan permintaan si penebas atau petani gitu. Mas. Lebih ke kecepatan ya, Ya. seperti itu. Kalau Mas Arga lebih banyak mana Mas permintaan dari kita anggaplah penjualan, lebih banyak mana penjual Mas Arga
dari ketiga tipe itu dan alasan mereka apa sih Mas? Gitu. Dan saran juga lah untuk konsumen-konsumen yang katakan bingung mau aku tak 35 atau 70 atau 93 seperti itu. Itu balik ke penentuan unit apa yang harus saya beli untuk combine harvester gitu kebutuhan, kan. Benar. Kebutuhan. Jadi kalau penjualan saya pribadi untuk selama ini di combine harvester itu lebih populer itu di DC35. Sorry Mas, diulangi Mas, lebih populer di DC35. DC35. Sangat primadona di wilayah Jawa Timur. Benar, ideal ya. Kenapa 35? Di lahan sempit, pastinya kinerja radius putarnya itu juga sempit untuk DC35. Manuver itu tidak akan mengeluarkan banyak energi, bahan bakar. Jadi lebih irit gitu Mas Bro. Pakai unit besar bisa nggak Mas? Bisa. Tapi pada saat kita menemukan banyak petakan kecil, kita lebih banyak manuver di sana Mas Bro. Jadi misalkan apa sih keuntungan DC35 versus DC93 gitu kan? Nggak bisa kita bedakan secara head to head. Tergantung main di mana dulu. Kalau di lahan luas DC93 oke, DC70 oke. Petakan-petakan besar ya. Kalau petakan sempit ya di DC35 itu. Jadi kalau kita ngobrol truk bak tertutup pun bisa angkut DC35 gitu Mas Bro. Sampai L300 L300 bisa ya. Tapi kita nggak bisa sarankan gitu kan. Karena safety tetap kita jaga. Tidak menyarankan L300 tapi beberapa konsumen bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan terkait masalah angkutan. Artinya benar-benar ini efisien lah. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan terkait angkutan karena sewa angkutan mahal loh Pak. Iya, sewa angkutan untuk bak terbuka itu kan juga mahal ya, towing ya. Itu kan juga bisa mengurangi biaya modal dari konsumen seperti itu. Terus terkait gini lagi Mas Bro, DC35 versus DC93 atau 70. Lahan saya sempit Mas Bro, tapi dalam. Oke. Saya harus pilih 35 atau 70 atau 93. Oke. Nah, itu kita balik ke karakter kontur tanah. Oke. Kalau lahan dalam, otomatis kita harus menggunakan 70 atau 93, meskipun petakan itu sempit. Contoh kita ngobrol di Bali. Oh iya, siap. Di bagian negara lah ya, kita ngobrol di wilayah Jembrana. Itu masih belum populer untuk DC35. Sebenarnya DC35 juga bisa mampu untuk kerja maksimal di Bali. Nggak semua lahan di Bali itu dalam Mas Bro. Benar. Nah, jadi kalau toh kita ngobrol lahan kabupaten ini dalam semua, oke, nggak apa-apa, kita sarankan untuk 70 atau 93. Dimensi besar ya berarti. Tapi bukan berarti DC35 tidak bisa bermain di sana Pak. Iya. Kan seperti itu ya. Makanya celah untuk DC35 main di beberapa tempat di Bali itu ya ini. Jadi manuvernya enak seperti itu. Jadi DC35 sendiri artinya jarang menolak pekerjaan ya karena ini. Kalau kita ngomongin lumpur, oke lah. Kalau kita ngomongin hal-hal yang kedalaman segala macam, ya wis gak usah digarap. Toh kita juga masih ada, ya mohon maaf, manual juga beriringan seperti betul, itu ya. Betul. Jadi kita nggak meninggalkan manual gitu. Jadi DC35 artinya masih menjadi solusi tepat untuk beberapa wilayah yang memang akses jalannya sempit, petakan sawahnya juga kecil, itu juga menjadi solusi. Ya jangan takut mencoba lah, intinya seperti itu. Tapi di wilayah Bali yang disebutkan tadi Mas Bro, itu untuk jika wilayah tersebut memang benar-benar dalam, kita nggak bisa sarankan untuk DC35. Tetap ya. Jadi itulah tujuan kita, kenapa si konsumen kita buka ruang untuk komunikasi, sharing-sharing dengan sales. Karena kita nggak akan menyarankan jika si konsumen itu mau beli unit, dan kita tidak akan mau menjerumuskan si konsumen tersebut. Iya, benar. Jadi misalkan di Bali lahannya dalam, kita tetap maksakan untuk DC35, kita nggak efektif. Kasihan lah sama si investor itu juga ya. Jadi tetap melihat karakter tanah, karakter wilayah, dan yang lain-lain seperti itu ya. Jadi lebih tujuannya untuk apa gitu kan? Lebih ideal nggak sih di sana? Kalau memang benar-benar nggak ideal, kita nggak mungkin akan menyarankan si konsumen untuk membeli sebuah produk itu. Gitu. Oke, siap.
Pokok intinya nanti gini ya, dari obrolan ini jika memang ada konsumen atau juragan yang memang ingin memiliki produk pertanian Kubota ya, memang kurang puas lah artinya dengan sajian video yang kita sharing-sharing santai ini, bisa nanti kontak langsung kepada yang bersangkutan ya di sales resmi Kubota CV Argajaya Banyuwangi seperti itu. CV Argajaya. Oh iya, Argajaya Mas. CV Argajaya Banyuwangi. Iya. Oke, Mas, ini saya juga sedikit menyinggung masalah sosmed ya. Iya. Sedikit menyinggung masalah sosmed. Kalau tadi kita sudah menyinggung masalah kebutuhan konsumen, ya. Kita sedikit menyinggung sosmed karena akhir-akhir ini memang banyak yang disalahgunakan. Artinya banyak postingan-postingan kita ya dari Mas Arga, Mbak Ririn atau saya pribadi yang kita up ke beberapa grup di, ya mohon maaf, di Facebook, itu banyak yang disalahgunakan. Ini gimana Mas atau Mbak untuk menanggapi hal ini, dan solusi atau saran buat teman-teman di luar sana supaya tidak sampai salah, artinya menghubungi nomor sopo sih sing tepat seperti itu. Ada nggak tanggapan untuk Mbak Ririn untuk masalah dunia sosial media, untuk masalah penipuan ini, atau pengalaman pribadi Mbak Ririn untuk masalah itu, ada nggak? Nggak ono ya, masih ini ya, masih nggak ada. Jadi mungkin lebih safety-nya ke pihak konsumen ya Mas ya? Iya, ke konsumen. Bisa aja Mas Bian posting di Facebook. Oke. Foto kombin di dealer kita misalkan ya. Di copy sama si akun abal-abal Iya, gitu. sering. Terus bawahnya dikasih nomor si akun abal-abal gitu kan. Oke. Kalau saran saya menurut si salesnya, setidaknya itu harus ada foto, foto Mas Biannya kalau nggak salah gitu. Mas Mas Bian atau nomor HP-nya itu tercantum di situ. Oh, gitu. jadi anak figure ya. Iya. Betul. Daripada alat netok bisa disalahgunakan. Betul. Oke. Jangan besar-besar Mas, nanti nggak kelihatan kok Iya. alatnya ya. Bener. Nah terus dari sisi konsumen, calon konsumen itu bisa langsung video call nomor yang tertera di bawah itu, langsung di video call. Misalkan lagi di dealer. Kalau kita lagi di dealer, di video call sama si konsumen, setidaknya konsumen kan yakin. Lebih percaya. Ini loh ada unitnya. Sales, Betul. Benar. Kalau dia abal-abal, mungkin dia akan mencari tempat. Wah, saya masih di sawah. Bisa janjian aja. Kira-kira nyampe dealer jam berapa, Pak Bos? Jam 10. Jam 10 kita video call sebagai konsumen ya. Oke. Jika dia benar-benar ada di dalam dealer, di lokasi dealer ya. Setelah dia video call, setidaknya dia tahu ini kantornya di mana, ini adminnya siapa. Jadi lebih ke profilnya, lebih tepatnya lebih baik video call ya. Betul. Seperti itu ya. Juga untuk ini sih, untuk tips bagi para calon konsumen yang berada di dunia online, lihat. Jadi biasanya kalau akun fake itu biasanya ditelusuri untuk unggahan Facebooknya itu nggak sama biasanya. Unggahan Facebooknya nggak sama, jadi wingi gambar iki, sisuke gambar iki. Jadi historinya sih, Ya, lebih ke historinya. ke history. Jadi kita lihat history itu, lihat dulu profilnya. Ya, bener. Beberapa tahun terakhir gitu kan. Ya, bener. Ternyata di beberapa tahun terakhir nggak ada postingan terkait kombin. Oke, bisa jadi dia adalah sales baru. Sales baru, bener. Sales resmi tapi baru. Oke, bener. Jadi nggak ada riwayat di kombin atau traktor gitu. Bener. Bisa lagi kita cek alamat kantor di mana sih? Bener. Kan bisa kirim Google Map nih. Iya. Setidaknya di Google Map itu muncul ini loh kantor saya, ini segala macamnya. Telepon kantor. Oke. Bisa diminta. Memastikan salesnya bener nggak sih si iki? Bisa Betul. seperti itu ya. Atau telepon call center KMI. Nanti nomornya kita terangkan di Terangkan sini di bawah ya. Jadi atau lihat website resmi Kubota Machinery Indonesia. Bisa ditanyakan langsung ke pihak KMI. Pak, betul nggak atas nama XXX ini adalah sales dari dealer ini? Oh, mohon maaf Pak, untuk wilayah itu dealernya adalah ini. Oh, Nama-nama salesnya adalah ini gitu kan. Bisa kita ini sih. jadi tetap hati-hati sih. Betul. Saran kita di sini tetap hati-hati karena harganya juga lumayan ya. Wah. Jadi jangan sampai artinya kita mengeluarkan uang muka secara cuma-cuma dan terus akhirnya Nah, itu dia uang muka. Kedok yang biasa terjadi. Bener, gimana itu? Store dulu uang muka. Uang muka. Oke, biasanya seperti itu. Harga biasa. Di bawah Harga kita. di bawah Lebih murah. Harga di bawah. Di bawah harga pasaran. Contoh misalkan DC70 harga 300 juta. Memang ada mungkin, tapi di alun-alun Osaka kita ambil, mungkin ya. Di Jepang langsung mungkin gitu. Nah,
Jadi jangan tergiur harga murah. Jangan tergiur jika Bapak transfer saat ini misalkan 5 juta, saya kunci ini Bapak langsung dapat potongan hanya dapat harga 200 juta misalkan. Benar. Jadi karena tergiur hal itu biasanya banyak yang terjebak di sana, Mas Bro. Jadi masalah uang muka lebih hati-hati gitu. Ya kalau memang masih bisa berkunjung ya monggo, Lebih baik dikunjungi di dealernya. bener. Pembayaran dilakukan di dealer lebih baik gitu. Jadi pembayaran jika memang dipaksa dirasa bisa berkunjung ke dealer ya, sekalian nanti by cash langsung di dealer resmi Kubota di tempat Anda. Seperti itu. Kalau di dealer kita saya sedikit jelaskan. Misalkan ada calon konsumen melakukan pembelian traktor nih ya. Oke. Bisa hanya melakukan pembayaran DP. Katakan di 25% lah. Ini cash ya. 25%. Kekurangannya kan 75% Mas Bro. Unit kita antar ke tempat tujuan, ke lokasi si konsumen. Setelah turun baru transfer. Bisa. Di tempat kita bisa. Seperti itu ya. Ya. Jadi nggak harus melakukan pembayaran 100% di awal, baru unit akan kita kirim. Itu setelah kita lebih fleksibel. Itu setelah ini ya, melalui tahap-tahap ini ya, konfirmasi melalui sales resmi tadi ya. Sales resmi. Intinya sales resmi ya, Bro. Bisa dilakukan pembayaran dulu di kantor. Intinya kalau si konsumen itu melakukan pembayaran di kantor itu lebih aman. Siap. Jika nanti dirasa ada yang kurang untuk mengenai yang kedua tadi, bisa langsung dikabarin langsung ke deskripsi nomor-nomor dari sales ini ya untuk wilayah itu. Oh ya, tambahan untuk konsumen di luar dari zona penjualan, mungkin di kanal YouTube-nya Mas Arga atau Mbak Ririn atau saya tidak bisa menyebutkan harga secara detail ya, karena memang kita berbeda harga biasanya. Seperti ada aturan tertentu ya. Untuk menjaga kode etik seperti itu, Benar. lebih baiknya konsumen langsung telepon aja ke salesnya masing-masing sesuai zona wilayah. Benar. Mbak Ririn juga sering ya ngalami hal ini. Iya sih. Ya pastilah ya, jenenge sales. Namanya sales ya. Karena yang pasti nomornya Mbak Ririn, Mas Arga sama saya juga kan juga tersebar, Iya. gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih mereka mau tanya-tanya tentang masalah alat pertanian, tapi jika memang sudah mengarah ke pembelian, apalagi kredit ya, kita tidak bisa menyebutkan langkah-langkahnya terlalu jauh. Karena apa? Karena memang sudah beda zona penjualan. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya ya, ini ada pertanyaan juga. Ini mohon maaf saya catat beberapa poin pentingnya karena ini masukan dari konsumen sebenarnya yang kita harus jawab bersama di sini. Kita tampung gitu ya. di sini, gitu. Mas, aku ditawari mesin kombin bekas. Ceritanya ngono ya. Aku ono duit sakmene, Mas. Mesin kombin bekas. Setelah itu aku juga ditawari sales si A, mesin kombin baru. Nah, iki lek menurut sampean sebagai seorang sales, pandangan saja sih, mending bekas apa anyar, Mas, kira-kira, Mas? Mungkin Mbak Ririn sih. Karena kaitannya pernah jual bekas, pernah sama juga dengan Mas ya. Pian. Kalau Mbak Ririn sendiri untuk itu rekomendasi Mbak Ririn apa sih kira-kira yang diambil keputusannya? Kalau saya sih mending baru ya, karena apa, dari penghasilan kita sudah kelihatan untuk yang baru. Dan untuk kerusakan kan belum ada lah intinya, karena baru juga sih gitu. Tapi kalau kita sudah bekas dan itu pun di atas 1.500 ke atas itu sudah banyak sih kerusakan ya, mungkin lah. Contohnya apa sih, kalau sudah 1.500 mungkin bisa HST, mungkin bisa di hidrolik segala macamnya gitu kan. Jadi kita nggak tahu benar-benar utuhnya ya. Iya, kecuali apa namanya operatornya. Kita kan tergantung operator kadang ya, Mas ya. Kecuali kita sudah benar-benar operator si A ini yang membawa mesin ini kenal. Sudah kenal. Sudah tahu lah gimana sistem kerjanya. Ini perawatan pada saat si operator A itu menggunakan kombin ini gimana perawatannya, kan setidaknya dia bisa sharing. Pada saat pindah ganti operator aja, Bro, itu fatal, Bro. Itu ya. Itu juga sensitif ya sebenarnya. Sensitif, betul. Makanya setiap satu unit itu kita pasti pasrahkan ke satu operator. Jangan sampai ganti-ganti kecuali kelas operator itu sudah sama. Kecuali standar operatornya sudah sama-sama
mumpuni gitu oke. ya. Jadi Jam operator terbangnya A sama dan lah operator B intinya. sama-sama sudah lihai gitu kan bro. Jadi untuk penanganan dia sudah lebih teknis sesuai SOP gitu kan. Intinya di sana mas bro. Jadi lebih baik sih sebenarnya lebih ke Baik yang sih, ke baru ya. baru sih, Mas. Nah kalau kita ambil kasaran gini mas bro, kita ngobrol masalah unit kombin DC35. Oke. Misalkan harga 287 sebelum cashback nih ya. Oke. 287. Kalau DC35 per bau, katakan per hektar aja Per ya, hektar, nasional per ya. hektar, Per hektar. nasional. Per hektar itu kan 1.750.000 Iya, kontraknya ya. Heeh. Dipotong biaya operator plus helper, solar dan towing ya, Iya, mobilisasi angkutan, ya, angkutan. Itu setidaknya ada potongan sekitar di angka 600 ribuan lah bro. Oke. Kalau di dalamnya ada makelar atau peluncur, Oke. pencari lahan, biasanya per hektar ya tergantung wilayah masing-masing. Ada yang 100 sekian. Anggap bersih 1 juta dah mas. Katakan bersih di 100 juta itu Untuk dalam 5 persen. jam. 1 juta. 1 juta sorry om. 1 juta. 5 jam 1 juta. Oke, terus Bersih. Kalau kita kerja di 1.500 jam. 1.500 jam dibagi 5 berapa mas? nah iki sih 30. kurang lebih 30 lah, 300. anggaplah ya. Mantap 300. aku. 300 ya? 300. Katanya ada pertanyaan Setidaknya Bapak iki. ada. Ulangi ya. Oke. Kan bingung Kalau itu ya aku. ya. Skip ya. Skip senang. Terus Jadi setidaknya di hasil garapan 1 hektar itu 1 juta. sip. 1 juta itu setara 5 jam kerja untuk DC35. Kalau kita kerja di 1.500 jam, otomatis kita sudah mengantongi uang bersih sekitar 300 juta. 300 juta kita jual kombin itu. Laku 100.000 lah. 100 Anggaplah juta. 100 juta. Misalkan 100.000 aja. Oh, Oke. Itu kita udah gak rugi mas bro. Iya. Apalagi pasaran di 1.500 jam untuk DC35 setidaknya di angka 80, 90, 100 gitu. 120 ya biasa Jadi itu gitu, langsung kan. keuntungan 100% itu untuk si pemilik kombin. Nah, bagi yang memiliki bercita-cita untuk membeli yang second, dia sudah giliran memperbaiki. Iya, untuk Bayangkan pada saat ini ada panen raya dan kita harus gunakan betulkan crawler 10 juta Iya. atau daleman mesin kita nggak tahu, kita servis gitu kan mas. Jadi saya rasa si konsumen yang bingung untuk memilih kombin baru atau kombin Iya, bekas, timbangannya. lebih baik kombin yang baru saja. itu rekomendasi ya. Rekomendasi. Karena kita enggak Bukan karena kita sales ya sebenarnya. Iya, iya, ya, Mas, ya. nah, Bukan iya, karena iya, kita iya, sales iya. loh ya. Bukan karena mungkin kita sales akhirnya Iya, kita akhirnya ngomong harus kita beli yang baru, enggak sih, enggak seperti itu. Jadi lebih ke keamanan lah. Iya. Artinya seperti itu. Satu berarti tadi untuk yang poin itu adalah lebih baik yang baru. Karena Di unit baru kita ada suku cadang bawaan. Iya. Filter ada 3 filter, dari filter mesin, oh iya. filter Solar. Solar, filter Transmisi. transmisi. Jadi itu ada kayak fan belt kita juga siapkan di dalam, kayak tools segala macamnya kita ada. Oh iya, tambahan juga. Di sisi lain Gimana? free service. Ya. Oh iya. Iya. Coba ini kalau semisal nanti konsumen mau beli baru, apa yang kita dapat dari dealer beserta unitnya? Satu, kita dapat cashback yang pasti. Iya. Ya, kita ada potongan nasional. Dapat senyum dari saya. Iya. Aku ngerokok loh ya, ini kan ringan ya. Iya, kalau santai-santai. Jadi yang pertama kita pasti dapat cashback atau potongan harga ya. Iya. Potongan Ya, harga pastilah. sesuai periode promo nasional yang pasti ya. Terus kalau umpamanya atau nanti kurang puas, langsung dikabari aja salesnya, mungkin dapat ya potongan-potongan kecil lah dari salesnya seperti itu ya. Terus itu yang kedua, kita dapat free service. Ya, servisnya itu di angka 50 jam pertama, 200 jam pertama, 200 jam, terus 400 jam. 400 jam. Terus untuk bonus-bonusnya di sana ada filter Ada filter oli, filter solar, transmisi, fan fan belt, Net. support net ya. Jadi, Oh iya, netnya itu ya. Netnya itu pisau. Jadi sudah komplit, artinya rekomendasi kita bukan karena kita seorang sales ya, tapi lebih mengacu kepada segi keuntungan dan keamanan, lebih baik ke yang baru.
lebih baik ke yang baru seperti itu. Jadi dari poin tadi pertanyaannya sudah kita jawab, lebih baik baru atau bekas? Ya pasti baru. Okay. Mas, lama-lama ini ada pertanyaan lagi dari konsumen, Mas. Oke, siap. Lama-lama kombin ini kan penuh. Oke. Oh iya. Akhirnya saya nggak punya lahan untuk garapan gitu. Lah, itu menyikapi. Biasanya Mbak Ririn kan kayaknya sering keliling nih. Piye Mbak Ririn, kalau memang ada pertanyaan itu akhirnya uang wis duwe terus gak sido tuku karena dia sudah takut. Alasannya hanya takut saya nggak punya garapan, lahan garapan. Sebenarnya gini sih, namanya rezeki ya Mas ya. Oke, balik mana? Namanya rezeki ya, kayak di pasar aja. Walaupun mereka banyak warung-warung, tapi kan kalau namanya rezeki pasti kita ada. Gitu. Intinya sih kayak gitu sih. Jadi lebih ke ini ya, kita banyak komunikasi ya, kita banyak komunikasi dengan orang-orang yang sudah pengalaman. Pasti kita ada jalan sih untuk menuju ke lahan itu tadi, pasti ada sudah. Di sisi lain, bermitra ya berarti. Kita kan jika kita kunjungan ke calon konsumen, setidaknya calon konsumen itu yang memiliki sawah yang luas. Kita kan punya kenalan gitu loh. Setidaknya kita bisa mereferensikan ke calon konsumen, Pak, nanti mungkin saya ada garapan, saya akan lempar ke Bapak gitu. Kan bisa aja juga begitu ya. Karena tiap hari tujuan kita ya ketemu konsumen ya. Jadi nggak semua konsumen beli ke kita, tapi kita pasti punya database untuk tambahan kerja untuk si calon konsumen seperti itu. Rata-rata sih ya itu sih yang terjadi ya. Jadi ketika ada konsumen beli, biasanya dia takut garapannya kurang atau segala macam, ya kita sodorkan lah, artinya seperti itu. Nanti antara si customer sama customer, si punya unit sih mereka ngobrol kalau memang kelebihan lahan pasti kan kayak saya sama Mas Fian. Mas Fian, saya punya lahan Mas, kombinnya nganggur enggak gitu. Pasti kan nganggur ada enggak? Connecting di sana. Iya, betul. Ayo udah kerja ikut saya gitu. Intinya kombin merek apapun di lahan kita tetap saudara gitu. Benar. Intinya itu. Benar. Jadi kita nggak merasa kombin kita lebih hebat, nggak ada kombin yang hebat Mas Bro ya. Pasti semua memiliki bisa tenggelam ya. Ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tergantung medan apa yang kita gunakan, menggunakan mesin yang mana gitu kan. Jadi bebas sih sebenarnya konsumen untuk memilih produk apa. Tapi intinya kalau karena saya di Kubota, saya lebih menegaskan dealer kita ada di mana-mana. Oke. Yang pertama, yang kedua untuk spare part. Katakan kita ngobrol DC60 ya Mbak ya. 1 minggu yang lalu aku ada yang menanyakan HST DC60. Oh iya. DC60 itu udah nggak produksi Mas Bro. Iya. Karena di tahun 2016 sudah ini terakhir lah katakan gitu ya. Discontinue betul. Tapi untuk spare part yang produk apa yang pernah dikeluarkan oleh Kubota, setidaknya masih ada. Suku cadangnya masih tetap kita siapkan. Meskipun nggak ready di sini, mungkin kita bisa inden ke Jakarta, ke pusat atau Surabaya. Artinya semua konsumen Kubota itu jangan khawatir masalah kebutuhan di lapangan ataupun spare part, kita akan tetap berusaha untuk mengcover kebutuhan itu. Seperti itu ya. Betul, kita tanggung jawab untuk hal itu. Nah, siap. Jadi pokoknya jangan khawatir untuk calon konsumen atau konsumen yang sudah memiliki Kubota yang nantinya akan RO ya kan atau segala macam, kita akan mencoba untuk mengcover kebutuhan Anda seperti itu. Ya mungkin untuk di poin itu tidak ada kombin hebat ya. Jadi artinya mau warna apapun kombinnya ya pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi banyak sih petani yang mengatakan, Mas, aku ndelok Kubota itu iling pompa air gitu ya. Memang banyak rata-rata petani di sana itu mindsetnya jangan percaya sales sih kayak gini sebenarnya real ya. Banyak yang bilang, Mas Pian atau mungkin Mas Arga, Mbak Ririn ya, aku ngelihat Kubota itu memang mindsetnya udah tercipta di pompa air gitu. Dari zaman kakeknya itu pompa air udah kuat gitu loh, apalagi di mesin sebesar ini gitu. Jadi kalau kita ngobrol masalah Kubota, dulu kan masih yang pegang adalah Kubota Indonesia untuk engine hand tractor. Oh, KI. Mas, saya beli Kubota waktu zaman kakek saya. Sampai sekarang masih dipakai aktif gitu kan. Nah, jadi dengan keawetan mesin dan suku cadangnya yang ada, itu membuktikan kalau Kubota itu siap melayani si konsumen. Toh misalkan produk itu bagus, tapi suku cadangnya nggak ready. Jadi mungkin saat ini nggak bisa dari zaman kakek yang beli
sampai sekarang kita nggak bisa menggunakan. Mungkin carinya persamaan gitu Mas. Ya, sedangkan persamaan pasti banyak kecewanya. Mas, wedi nih aku video ini kebek mandek ora Sik. didelok. Aman. Ya wes wedi nih. Enak ngobrol ilang sing Nggak mulai apa-apa mau. sih, saya kecong. Petang puluh songo. Oke, nah untuk selanjutnya sih ini juga sering sih kita temui bahkan ya untuk skema BIP ya. Ya. Untuk balik modal sih iki. Mas, iki kan regone larang ya kan. Iya, Sedangkan pasti. garapanku untuk wilayahku segini, ya kan. Belum tentu kan aku dapat garapan lain gitu ya. Untuk skema BIP atau balik modal ini ya opo sih kan angsurannya juga besar. Nah, ada gambaran nggak? Gambaran aja sih sebenarnya mungkin dari Mas Arga sih sama Mbak Ririn gimana? Mas Arga mungkin untuk skema BIP? Skema BIP. Kalau menurut saya gini aja Mas Bro. Kita kerjanya itu setiap jam. Oke, terus 5 jam kita dapat 1 juta. Karena bisa garap 1 hektar. Per hektar keuntungan bersih 1 juta. Harga unit 287. Oke. Berarti kita hanya membutuhkan 287 hektar. Siap. Di 1 juta itu keuntungan bersih per hektar itu kita sudah menyisihkan setidaknya 100.000 untuk pencadangan kerusakan Mas Bro. Oke. Untuk servis ya. Itu poin pertama. Yang kedua, cash dan kredit kan berbeda Bro. Kalau pembelian 287 mungkin bisa menjadi 300 sekian karena kredit. Penghitungan kredit itu sebenarnya kalau DC 35 dalam 3 tahun itu kan kisarannya di angka 7 juta per bulan. Per bulan kita hanya mencari lahan panen itu sekitar 7 hektar Mas Bro. Per bulan cuman 7 hektar. 7 hektar. Sedangkan 7 hektar itu bisa kita tempuh dalam 4 hari saja Mas Bro. 4 hari 4 saja. hari kita bisa membayar angsuran. Sedangkan skema angsuran itu bisa per bulan atau per Fleksibel atau per bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan. musim? Oke. Jadi menyesuaikan kemampuan kenyamanan si konsumen. Kenyamanan konsumen ya. Gitu intinya. Kalau Mbak Ririn ada tambahan Mbak Ririn untuk masalah balik modal ini tadi yang disampaikan Mas Arga? Enggak sih, sama aja sih intinya. Modal, kalau ya satu hari kita anggap dapat 1 juta, kerja dalam 20 hari aja dalam 1 bulan, ya udah kita tinggal ngitung aja Nah sudah. kemarin nih kayaknya Mbak Ririn bawa unitnya si konsumen ya. Oke. Mas Pian sudah tahu kemarin ceritanya. Oke. Mbak Ririn kerjasama. Jadi gini ceritanya. Oke, Bibi. Mbak Ririn punya konsumen. Konsumen itu pasrah sama Mbak Ririn untuk lahan garapan. Akhirnya dibawa untuk panen raya di salah satu daerah. Oke. Selama berapa lama Mbak? Bilang 20 hari apa 25? 20 kayaknya 20-an ya. ya? Oh, iku. 20 ya. Itu bisa bawa uang bersih berapa Mbak? 55 55 juta. Berapa unit? 55 juta. 2 unit, tapi yang 1 unit hanya kerja sekitar 10 hari. Separuh ya. DC 35 Iya. semua atau ada DC 70? 35 dan 70 sih. Oh gitu. DC35 70. Oh, iku ya. Heeh. Iya, iku. Iku dalam waktu 20 hari bersih 50. 55. Artinya satu unit itu kurang lebih di angka 25 juta ya. Padahal di sini kan nggak nututi 10 hari ya. Iya. Ya, Karena 10 yang hari. banyak kerja kan yang 35, Mas. Oh, Malah Untuk 35? musim- Iya, karena untuk musim MT2 70 itu kita sulit untuk nyari lahan sebenarnya. Oh gitu. Oh ya, itu tergantung wilayah juga Ya, Mas. itu sebenarnya. wilayah Tergantung sebenarnya wilayah. memang. Kenapa gitu. DC35 kembali lagi saya tegaskan. Kenapa DC35 menjadi idola? Karena beban hanya 1 ton setengah. Ya. Di wilayah tertentu itu ada yang namanya TOT, tanpa olah tanah. Olah tanah Jadi setelah panen padi di MT2 langsung ditanam jagung misalkan Mas. Oke. Itu tanpa mengolah Mas. Apa jadinya pada saat kita membawa unit yang besar? Rusaknya apa? Pematang rusak. Oke. Lahan rusak. Akhirnya untuk tanam langsung tanpa diolah masih berpikir lagi. Ya terpaksa diolah untuk unit yang besar. Itu salah satu keuntungan di C35 ya. Betul. Iya. Jadi kalau sudah ada sistem TOT ya tanpa olah tanah itu 35 sangat efisien ya. Efisien. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk masalah olah lahan tadi gitu ya. Rusak pasti ada kerusakan di lahan, tapi Cuma nggak parah. Nggak separah ya. ya, nggak betul. separah si mesin Si besar sih dimensi sebenarnya, besar gitu iya. ya.
itu biasanya kan di pas belokan pematang. Iya, iya. Biasanya di sana yang banyak manuver lah. Iya. Juga memang banyak keluhan dari petani sih. Jadi mungkin di sini kita juga ingin menyampaikan keluhan petani beberapa. Memang petani itu rata-rata emang nggak terlalu suka ketika pematangnya rusak gitu ya, makanya untuk bikin itu lagi Mas, mereka butuh biaya gitu. Untuk bikin pematang itu ya. Iya. Untuk bikin pematang itu mereka butuh biaya. Dan biayanya tidak ditanggung oleh Kombin ya? Enggak. Enggak kan Nawi. Ini semua nggak ditanggung BPJS ya. Enggak Nawi, ketika kita ngombin pakai dimensi besar umpamanya setelah itu pematang rusak, Bu wis tak tanggung aku ya kan. Untuk itu enggak ya, berarti kenapa petani ketika dikombin dimensi besar terus besoknya enggak mau dikombin lagi karena bukan hasilnya jelek enggak, tapi karena pematangnya rusak. Gitu ya. Jadi makanya keluhan dari petani yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin dia nggak bisa menyampaikan ke juragan ya, tapi kita sampaikan mereka tidak suka pematangnya rusak. Nah itu dia makanya kita ada solusi di DC 35. Artinya dengan dimensi yang begitu ideal, terus bobot hanya 1,5 ton ya, itu rusak iya tapi dampaknya nggak banyak untuk pematang. Makanya lebih banyak disukain petani seperti itu. Tapi kalau kita paksakan pun untuk unit yang besar Mas ya, biaya perbaikan pematang dengan biaya sisa dari selisih antara manual dengan kombin, itu sebenarnya kita sudah untung. Jadi memang untuk DC35 memang sering kita sebutkan di sini memang karena benar-benar idola ya, juga idola dari juragan dan idola bagi petani seperti itu. Penggilingan pun idola. Ya, soalnya ini loh, aku baru kemarin sih sebenarnya, baru kemarin banget yang aku bikin konten itu. Karena dia kan notabene penebas ya, penebas sing masiku lah pokoknya. Ya, terus dia bilang, Mas Pian, ono dek konten juga. Aku lebih seneng 35, kenapa? Karena koyoknya hasilnya lebih bersih. Iya, memang. Hasilnya bukan berarti yang tipe yang lain tidak bersih ya, karena emang ada pengaturan kan, tergantung keinginan dari juragan ya. Itu yang harus dijelaskan oleh mekanik pada saat pengiriman unit. Nah, benar. Mas, hasil gabahku kok ternyata banyak batang padi yang masuk ke karung gitu kan. Nah, mungkin itu kan ada setelan ayaan terlalu terbuka atau blowernya terlalu tinggi dan segala macam, atau terlalu rendah blowernya gitu. Jadi sebenarnya pengaturan itu bukan untuk pemilik kombin, tapi untuk petani. Aku nggak lihat sana, sampai kamu aja. Karena ini bro, ya aku ngempet. aku ngempet. Jadi si konsumen itu, si petani ya, pemakai jasa kombin itu dibebaskan mau pakai model setelan yang gimana gitu yang sesuai dengan kebutuhan. Punya aku 70 kayak kalau gini aneh Mas. Apa? Ono ta? Ini dia. Sepatune. Iya. Makanya kok oleh sponsor gimana? Iya. Ono iklan. Ono iklan lewat. Ono iklan. Berarti memang baru kemarin banget aku juga cerita dengan yang bersangkutan. Memang dia kenapa RO sampai 3-4 kali bahkan ada di Banyuwangi ya, itu memang lebih suka dengan DC35. Selain ideal juga hasilnya lebih bersih. Artinya bersih. Artinya semua kombin di tipe kita ya itu bisa disetting sesuai keinginan juragan, mau bersih, mau sedikit kotor ya itu bisa. Nanti bisa dikomunikasikan langsung lewat pengiriman, yaitu lewat teknisinya seperti itu. Ada tambahan nggak mengenai masalah BEP? Ya mungkin Mas Fian sendiri yang menambahkan. Le, aku kayak kalau aku sendiri sih mungkin kalau BEP sudah diwakili sama teman-teman di sini ya. Lebih poin selanjutnya yaitu adalah kendala. Nah, kendala ini bukan kendala ke sales ya. Kalau sales mungkin kendalanya yang pasti kurung dodolan. Ya. Jadi kendalanya sales yaitu yang pasti kurung dodolan, ya kan. Jadi gini, kendala di sini yang saya maksud adalah beberapa wilayah. Ya, ini saya dulu sih. Beberapa wilayah itu kan masih belum bisa menerima adanya combine. Ya, mungkin karena sudah kecewa dengan yang lalu, atau mungkin masih belum berani mencoba, ataupun masih terlalu dini
untuk menuduh ke kualitas ataupun hasil dari si kombin, itu gimana Pak menanggapinya? Balik mana akhirnya dilempar mana kan moderator. Saya tak aku sekedar bertanya. Ya kan. Jadi gini Mas Rian. Ini gimana nih untuk mengatasi hal itu? Memang di setiap daerah itu nggak semua bisa menerima kombin. Iya, siap. Jadi di sana keberadaan sebuah dealer mengadakan sebuah demo di sebuah daerah, suatu daerah. Di sanalah si konsumen itu bisa melihat secara langsung. Oh ternyata setelah menggunakan kombin yang awalnya saya nggak pakai kombin, di musim hujan ternyata setelah di ditebang ya. Manual. Manual. Kita tutup pakai terpal. Kehujanan, nanti gabahnya nguning. Ya. Harga gabah pasti turun. Jadi dengan keberadaan dealer CV Argo Jaya Banyuwangi ini kita bisa menyiapkan CP aku duduk CV Argo Jaya Banyuwangi. Jadi dengan adanya keberadaan CV Argo Jaya Banyuwangi, kita bisa melayani demo unit agar si konsumen tahu secara langsung hasil dari kombin, traktor maupun transplanter. Ya wis. Jadi bagi sebagian wilayah memang kalau memang benar-benar harus dilakukan demo ya untuk mengetahui kemampuan bukan kemampuan sih, artinya kinerja. Ya kinerja Kubota gimana sih, sistematiknya, teknikalnya atau segala macam hasilnya. Mungkin nanti bisa ngobrol lah dengan kami dari pihak dealer untuk mengadakan satu demo seperti itu ya. Dalam tanda kutip. Karena unit demo ini kita kan harus mendatangkan dari pusat. Oke. Ada permohonan dari kita mengajukan demo. Tapi nggak semuanya harus di ACC. Siap. Kenapa? Karena unitnya masih kerja di dealer lain, wilayah lain gitu loh Mas. Bukan kita nggak bisa memenuhi ya. Bukan. Tapi karena memang kebutuhan juga bukan di kita aja. Betul seperti sekali. yang penting ketika emang ada suatu permintaan demo bagi beberapa wilayah, kita mengusahakan tetap konfirmasi lah. Atau kita balik. Jadi kan kita punya konsumen. Si calon konsumen itu yang awalnya kurang mengetahui tentang kinerja si kombin, bisa kita ajak pada saat konsumen kita lagi bekerja gitu kan bisa. Oh, siap. Jadi fleksibel lah sebenarnya. Fleksibel. Kalau nonton di video aja kan memang kurang mengena gitu ya. Secara dimensi kita nggak bisa bayangkan segala macamnya gitu. Wis beres semua sih, semua poin sudah dibahas. Ya terus kalau untuk suka duka sales sih, tapi sepertinya kalau yang ini suka duka sales, tapi nggak masalah sih ya. Untuk poin terakhir sih mungkin lebih ke santai sih ya, lebih ke suka duka sales. Sukanya sih pas penjualan, ya. Kita suka banget ya. Besoknya lagi kalau nggak ada yang dijual itu. Aku nggak kepikiran bahas ini. Kalau saya sendiri suka dukanya, kalau duka ya pada saat nggak bisa jual ya bener ya. Kalau sukanya pada saat kita ke calon konsumen dapat kopi gratis, tapi kita nggak mengharap itulah. Kita ngobrol ketemu konsumen aja kita sudah alhamdulillah. Merespon apa yang kita sampaikan aja kita sudah senang gitu. Nambah saudara, konsumennya welcome aja itu udah kita seneng banget sih sebenarnya. Jadi rata-rata semua calon, bukan konsumen aja sih, rata-rata calon konsumen bahkan seperti saudara akhirnya.